bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya Bu, kita di pendampingan individu yang keempat Bu ya. Nanti kita di pendampingan individu yang keempat ini kita akan observasi pembelajaran di kelas Bu ya. Sebelumnya terima kasih Bu Ida sudah melakukan daring ya bersama fasilitator. Itu aktif kita lihat. Terus oke, sebelum kita ke kelas nanti Bu, saya mau ke observasi dulu. Tujuan pembelajarannya apa Bu ya? Kira-kira nanti kita akan fokus ke mana tuh ya? Jadi fokus yang perlu kita kembangkan. Agar anak-anak itu lebih nyaman dalam mengikuti pembelajaran, terus ada ketertarikan dalam pembelajaran, jadi mengikuti pembelajaran dengan bahagia. Betul ya, jadi fokus kita ke memperlakukan pembelajaran dengan apa tadi Bu? Teknik ya, teknik stop ya. Oke, terus kita nanti ke sana, terus strateginya Bu yang akan digunakan nanti. Strategi pertama nanti setelah memberikan doa, salam, saya menggunakan sedikit ice breaking. Setelah ice breaking, nanti saya kasih materi terlebih dahulu, penjelasan materi singkat saja. Setelah itu, anak-anak ketika tidak memasuki soal, saya buat anak-anak mindfulness dulu dengan teknik stop itu, tarik nafas seperti itu, sampai anak-anak pemikirannya lebih tenang, nyaman, baru saya kasih LKPD atau mengerjakan tugas agar anak-anak lebih bisa fokus sehingga tujuan pembelajaran tercapai. Jadi nanti fokus pembelajaran kita kurang lebih 2 jam pelajaran Bu ya. Karena kita puasa nggak apa-apa, jam Ramadan nggak apa-apa, nggak masalah. Ya pinter-pinternya Bu Ida aja ngatur nanti ya, supaya kita tuntas sampai ke akhir. Ya. Terus kira-kira Bu Ida, kalau Bu Ida cermati, kira-kira nilainya Bu Ida di fokus yang kita kembangkan nanti, kira-kira sekarang posisinya nilainya di mana Bu? Nilainya berapa? Nilai rentang nilai ya Pak? Iya, 50 sampai 100 lah. Nilainya saya ambil nilainya mungkin sekitar 78-an sampai 85 lah. Ya, jangan Bu, jangan pasti aja Bu, 78 atau 79. Ya, gitu. Kalau pastinya saya ambil 80. 80 ya, oke. Jadi Bu Ida sudah bisa mengira-ngira nilai Bu Ida 80. Coba nanti kita diskusi apa kira-kira yang perlu bisa dikembangkan Bu ya. Bisa. Nanti saya coba observasi kira-kira poin-poin mana yang bisa Ibu kembangkan agar kompetensinya Ibu Ida bisa meningkat ya. Oke Bu ya, jadi fokusnya ke pembelajaran mengenakan teknik stop dan mindfulness itu ya. Oke Bu Ida, sebentar lagi kita akan observasi ke kelas. Mudah-mudahan lancar, tidak ada masalah. Terima kasih. Disiapkan terlebih dahulu, berdoa terlebih dahulu. Siap. Mudah-mudahan.
yang akan kita pelajari adalah materi teorema Pythagoras. Tapi sebelum Ibu memasuki materi teorema Pythagoras, Ibu yang tidak masuk hari ini, yang hari ini tidak masuk kelas Aulia. siapa? Aulia. Aulia. Kenapa Aulia? Alfa. Ya. Siapa lagi? Ari. Itu B. Ini B ya? Ya. Aulia, tanpa keterangan ya, Alfa ya. Ya. Sama Ari. Farid Adinata, ya Alfa. Ya. Terus lagi? Ardiansa, kenapa? Alfa, kenapa Alfa semua? Kenapa? Teorema Pythagoras. Silakan kalian buka halaman yang tentang segitiga yang kemarin. Tempel buku ini. Tolong tebak kelasnya. Kamu tinggi. kehidupan sehari-hari. Coba di mana? Ada yang tahu? Kalau kalian lihat rumah, ini rumah ini di atas itu bentuknya kayak apa? Atap. Segitiga. Terus apa lagi? Kalian tahu piramida? Tahu. Di mana piramida? Di Mesir. Bentuknya kayak apa? Segitiga.
membangun rumah itu harus ada hitungannya yang tepat. Ya, membentuk segitiga. Nah, itu yang digunakan menggunakan teorema Pythagoras. Nah, ada kata kunci pada teorema Pythagoras itu. Apa kata kuncinya ini? Kata kuncinya segitiga siku-siku pertama. Yang kedua, apa ini? Penyiku satu. Yang ketiga, yang keempat, saya nanya, hipotenusa itu apa? Sisi yang terpanjang. Ya, coba kalian lihat. Di sini ada sebuah segitiga, ya. Ibu sudah gambarkan sebuah segitiga. Kenapa ini dikatakan segitiga siku-siku? Kenapa dikatakan segitiga siku-siku? Di SD dulu sudah diajari. Segitiga siku-siku adalah segitiga yang bagaimana? Segitiga yang bagaimana? Segitiga siku-siku adalah segitiga yang ya apa saya? Iya, yang membentuk sudut 90 derajat. Makanya dikatakan segitiga siku. Baik membuat rumah itu harus membuat apa sudutnya harus siku. Kalau sudutnya tidak siku-siku bukan yang ampas. Iya kan? Misalkan sudutnya sudah mancip ini, rumahmu kayak apa bentuknya? Nah, iya kan? Atau sudutnya sembarang gini, kayak apa rumahmu ini? Gentengnya. Ya, jadi harus siku. Nah, pada segitiga siku-siku ini ada penyiku satu. Penyiku satu ini, penyiku dua ini dikatakan penyiku karena penyiku satu dan penyiku dua ini adalah garis yang membentuk siku. Ini penyiku satunya, ini penyiku duanya. Yang ini apa yang pejamkan mata, yuk pejamkan mata sportif. Semuanya memejamkan mata. Nggak usah lirak-lirik kanan kiri. Nggak usah lihat matanya yang sebelah. Yuk pejam mata semua, pejam mas, pejam mata itu ya. Tarik nafas. 1, 2, lepas. Lagi, pejam. Lepas. Coba tarik nafas lagi. Tenangkan pikiran, tenangkan hati, lepaskan. Maafkan semua orang yang di sekitar kalian. Maafkan semua yang ada di sekitar kalian. Pejam, jangan senyum-senyum, pejam. Tadi punya masalah dengan orang tua. Aduh, minta maafkan nanti, gitu ya. Senyum, lepaskan. Tarik nafas lagi. Tidak usah memikirkan nanti makan apa ya. Tidak usah. Hari ini aku kuat, ibadahku bagus, ya. Alhamdulillah. Lepas. Tarik nafas lagi. Nah, lepaskan. Aku hari ini bisa mengerjakan. Tutup apa ya? Tutup mata, yuk. Yang jauh nih, tutup mata. Yuk, ya 1, 2, 3. Tarik nafas. Lepas. Lagi.
pokoknya ketua, sekretaris. Jadi mau ketua sama sekretaris ya, baru anggota. Paham ya? Yuk, saya kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan tugasnya. Ada pertanyaan kegiatannya, tuliskan khusus dari teorema Pythagoras. Tadi sudah dijelaskan apa itu Pythagoras. Kalau yang dari sisi terpanjang bagaimana? Kalau yang dari sisi yang tiga tulis, ya itu tulis. Silakan diperhatikan lagi ya, silakan. Silakan diingat lagi penjelasan yang tadi. Hanya 10 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok audiotori akan mempresentasikan soal nomor 2. Perkenalkan, nama saya Dana Surya. Perkenalkan, nama saya Putri. Perkenalkan, nama saya Nika Bella. Perkenalkan, nama saya Bella Siti. Kami akan mempresentasikan gambar kegiatan soal 2. Soal, apakah suatu segitiga yang panjang ketiga sisinya berturut-turut 3 cm, 4 cm, dan 5 cm merupakan segitiga siku-siku? Jelaskan. Yang lain
Ada pertanyaan? Ada yang mau nanya? Apakah benar jawabannya? Apakah benar jawabannya dari kelompok auditori? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus. Apa untuk kelompok auditori? Tanggap yang menjelaskan kelompoknya. Ini nomor 1. Kami dari kelompok 1 Distrikt 1 akan mempresentasikan soal nomor 1. Rumus teorema. Tuliskan rumus dari teorema Pythagoras. Rumus teorema Pythagoras adalah jika yang menjadi hipotenusa sisi terpanjang pangkat 2 sama dengan penipu 1 pangkat 2 tambah penipu 2 pangkat 2. Jika yang menjadi penipu 1 maka rumusnya penipu 1 sama dengan sisi terpanjang 2 dikurangi penipu 2 pangkat 2. Maka contohnya adalah CD kuadrat dikurangi A kuadrat sama dengan A kuadrat plus B pangkat 2 sama dengan C kuadrat sama dengan C. Jika dinaikkan kuadratnya maka jadi akar A ditambah B kuadrat. Jika yang dicari adalah penipu 1 maka rumusnya penipu 1 kuadrat sama dengan sisi terpanjang pangkat 2 dikurangi penipu 2 pangkat 2. A2 kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi C kuadrat. Maka jika dilihatkan kuadratnya maka A yang dijadikan akar sama dengan C min B2. Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Apakah benar? Ya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pada gambar segitiga berikut AB kuadrat sama dengan BC kuadrat tambah CA kuadrat. Karena B-nya belum diketahui, ini CA kuadrat sama dengan 12 kali 15 kali 15 225 sama dengan BC kuadrat ditambah 12 kali 12 sama dengan 114. BC kuadrat sama dengan 225 dikurangi 144. Hasil dari pembahasan kita adalah 21. Diangkatkan. Angka dari 81 sama dengan 9. Ada yang ditanyakan? Tidak. Apakah betul jawabannya? Ya.
Alhamdulillah Bu Ida sudah melakukan pembelajaran di kelas. Tadi saya sudah ada observasi. Hasilnya ya bagus lah, menurut saya bagus ya. Ada sedikit modifikasi di pembelajarannya. Tadi ada ice breaking, ada diskusinya juga aktif ya, kelompok itu pembagian kelompok. Cuman ini yang pas. Nah, apa Bu yang bisa direfleksikan Bu dari pembelajaran tadi? Kalau pembelajaran tadi yang saya refleksikan, pertama cukup senang ya Pak ya, ternyata pembelajaran menggunakan mindfulness itu membuat anak-anak lebih aktif kan, anak-anak lebih tenang pemikirannya, ada ice breakingnya, jadi anak-anak lebih senang mengikuti pembelajaran yang tadi. Jadi pembelajaran yang tadi berjalan dengan lancar sesuai dengan yang ada dalam rencana saya, dan menurut saya sudah mencapai pada tujuan pembelajaran. Itu ya Bu ya. Iya. Ini Bu, kira-kira menurut Bu Ida ada yang perlu diperbaiki enggak Bu dari tadi? Kalau diperbaiki ya pasti ada ya Pak ya. Ya. Tapi Poin di mana Bu? Kira-kira? mungkin di pemahaman. Di Pemahaman. pemahaman anak-anak untuk lebih paham lagi dengan penjelasan. Karena sebenarnya anak-anak tadi saya kasih penjelasan beberapa kali masih kurang paham, mengerti tapi belum paham. Jadi saya harus lebih memberikan pemahaman lagi dengan berjalannya ke kelompok-kelompok. Itu yang saya lakukan. Oke. Tadi ada satu catatan saya di poin terakhir Bu. Di poin terakhir itu menurut Bu Ida ada yang kurang nggak menurut Bu Ida? Poin terakhir Bu, sebelum salam tadi, ada yang kurang nggak menurut Bu Ida? Ya Pak ya, saya kasih mindfulness terakhir. Iya. Refleksi sudah tidak sudah. Refleksi sudah, cuman sudah optimal nggak menurut Bu Ida? Refleksinya cukup optimal menurut Sudah saya. optimal ya? Ya, cukup optimal. Itu ya, tadi saya lihat refleksinya itu cuman ya Pak bagus, senang gitu. Tapi tidak langsung dari murid kayak kita lihat tadi Bu. Jadi harusnya semestinya kalau bisa itu murid dipanggil satu atau dua murid, ceritakan aja. Oh, Gitu Bu ya. siap. Ceritakan aja bagaimana pembelajaran hari ini. Bagaimana terserah mereka merefleksikan pembelajaran yang terjadi pada tadi saya lihat itu belum ke individu, Ya. masih umum ya. Tapi sudah berusaha berefleksi, tapi sudah bagus, masih umum. Jadi murid langsung belum. Terus yang terakhir sekali ada nggak Bu? Masih ingat nggak Bu? Apa yang kurang? Kalau Bu Ida melakukan pembelajaran tiap hari itu apa? Di poin terakhir biasanya karena capek atau apa itu biasanya lupa guru menyampaikan. Apa? Kesimpulan sudah. Apa kira-kira? Ini yang memang seringkali guru lupa. Menurut Bu Ida apa? Lupa saya. Ya. Bu Ida lupa menyampaikan pembelajaran untuk minggu depan. Oh, Iya. ya. Jadi itu penting Bu. Jadi kan guru kan sebenarnya sudah punya RPP rencana untuk hari ini, minggu depan. Bahkan kalau ekstrim itu bisa 6 bulan sebelumnya sudah direncanakan. Jadi misalnya bulan sekarang April ya. April minggu pertama itu apa, minggu kedua apa, minggu ketiga apa. Itu ekstrim Bu. Tapi biasanya rata-rata guru itu seminggu sebelumnya minimal itu. Karena rencana itu tidak pernah salah. Yang salah itu nggak bikin rencana. Dan tidak ada rencana yang salah. Ya, tidak ada. Semuanya bagus karena itu rencana. Kalau memang lewat jalur itu biasa. Nah, jalur ini ternyata nggak tuntas itu sudah biasa. Tapi sudah direncanakan. Jadi itu penting Bu. Jadi menyampaikan informasi ke siswa pelajaran besok
Nah itu kalau bisa pelajarannya nggak satu poin, misalnya apa kalau matematika, segitiga atau apa ya, segi empat ya, misalnya contoh saya nggak ini, misalnya mau belajar bulat, lingkaran bulat apa elips gitu. Kira-kira kalian seneng yang mana gitu? Kita akan belajar minggu depan, yang elips atau yang bulat. Nah, itu diflowkan ke siswa. Jadi biar siswa untuk prepare untuk minggu depan. Untuk siswa-siswa tertentu itu dipikirkan, Bu. Ya. Tapi untuk siswa-siswa yang standar biasanya enggak ya. Mereka sudah apa kata minggu depan. Tapi untuk siswa-siswa yang punya planning atau rencana, ada itu siswa yang punya planning atau rencana tinggi itu mereka kadang belajar dulu. Oh katanya Bu Ida belajar kalau nggak elips atau bulat, itu saya belajar baca dan itu dimotivasi untuk belajar. Jadi belajar terus dikasih sumber, bisa kalau bisa misalnya kalau di Google kasih aja alamatnya, linknya, ini yang untuk bulat, ini yang untuk elips. Jadi mereka bisa dipilih. Itu yang sering kali guru lupa. Kenapa lupa? Karena mungkin di RPP-nya nggak tercantum, atau tercantum tapi lupa. Karena kondisi biasanya capek. Itu sering kali yang saya amati di situ sih. Biasanya guru itu ngajar gitu. Jadi sudah blank, karena sudah begitu capek, akhirnya lupa informasi untuk minggu depan itu ya sedikit. Jadi catatan saya dengan kalau bisa tadi refleksinya per individu, sampel aja, nggak satu sama. Sudah bagus tadi, sudah ada speaking, ada stop, ya ada mindfulness. Terus, itu sudah bagus tadi Bu Ida itu memanggil siswa dengan nama, itu sudah bagus. Karena memanggil siswa, coba kamu maju, itu beda. Coba dia maju, itu beda. Itu beda. Coba Talita maju, coba kamu maju, itu beda. Dan itu insya Allah akan membekas ke siswa. Oh, saya pernah dipanggil Bu Ida dengan nama ya. Itu membekas. Dan kalau bisa tidak hanya anak-anak itu aja. Misalnya anak yang diam, anak yang kurang aktif, itu coba diangkat. Tidak perlu pakai apa ya saya sebutnya, tidak perlu pakai bisa jawab pertanyaan sukar gitu. Misalnya jawab aja maju, coba kamu pagi kegiatannya apa, itu kan bisa jawab. Ya. Nah itu kenapa gitu? Itu untuk melatih mental mereka maju ke depan. Ada anak-anak introvert itu biasanya susah sekali untuk terbuka. Tidak harus pelajaran sih, misalnya ya itu tadi pagi jam 6 sampai jam 7 ngapain gitu. Suruh maju tadi. Ya. Ceritakan. Iya, ceritakan itu. Tidak harus pelajaran. Nah, nanti bertahap. Setelah nanti dia sudah bisa, mentalnya sudah bisa kena, nanti bertahap pertanyaan pelajaran. Itu yang gunanya yang kita maksud pembelajaran berdiferensiasi. Jadi kemampuan siswa itu tidak bisa kita pukul rata. Itu ya Bu Ida ya. Jadi catatan saya di situ. Terus yang terakhir ini apa Bu yang sudah baik Bu tadi? Yang sudah baik tadi. Ya. Keaktifan siswa. Keaktifan siswa. Aktifan siswa. Jadi saya lihat tadi aktifan siswa untuk yang kelompok yang laki-laki itu 2 kelompok itu ternyata mereka kan anak-anak yang jarang mau bertanya, jarang penasaran. Begitu saya buat seperti ini kok banyak yang nanya, Bu, sebentar Bu. Jadi anak-anak tertarik, benar-benar tertarik dengan pembelajaran yang saya berikan. Jadi ada keaktifan siswa. Yang perempuan juga yang paling diam itu juga tadi bertanya, terus bisa menjawab. Gitu. Itu yang saya rasakan. Terus apa yang perlu diperbaiki? Kira-kira? Perlu latihan apa Bu? Perlu memberikan latihan-latihan soal ke anak-anak dengan sistem-sistem seperti ini. Jadi ada timbal balik antara saya dengan anak-anak. Gitu ya. Jadi aktif, bertanya.
Kalau anak-anak banyak bertanya kan kemungkinan besar pemahamannya itu lebih banyak. Kalau menurut saya seperti itu. Ada lagi ya Bu yang perlu diperbaiki? Ada lagi ya Bu? Apa ya? Yang perlu diperbaiki lagi. Perlu ditingkatkan, sudah baik, Iya. cuman perlu ditingkatkan. Itu perlu dengan mana? Anak-anak presentasi. Oh, presentasi. Membentuk kepercayaan diri. Oh iya iya. Jadi kan tadi itu ada anak-anak masih mau presentasi masih berbut gitu. Jadi saya ingin membentuk anak-anak memiliki kepercayaan diri sehingga tampil pada depan umum itu anak-anak sudah merasa terbiasa, ini nyaman, menjelaskan juga nyaman. Oke, terus menurut Bu Ida sejauh mana pendampingan hari ini itu efektif ke Bu Ida dan pembelajaran? Sangat efektif menurut saya, Pak. Di mananya Bu? Di pembelajaran saya sangat efektif. Anak-anak juga walaupun ada bapak tidak merasa terganggu, tetap aktif, nyaman, tetap mereka mengikuti pembelajaran saya dan tidak merasa gugup, tidak santai aja gitu, cukup menyenangkan bersama. Oke, terima kasih Bu Ida sudah melakukan pendampingan individu keempat bersama saya. Tadi sudah terjadi modifikasi pembelajaran. Cuma informasi yang saya sampaikan Bu ya, untuk PI 5 ini nanti Ibu mengajar satu orang rekan sejawat, dibimbing dan di coaching. PI 5 itu ada di aksi nyata 2.3 ya. 2.3 nanti di aksi 2.3 nanti saya juga akan memantapkan di PI 5-nya. Ini nanti ada observasi pembelajaran juga, itu sekitar 2 jam pelajaran. Terus membimbing rekan sejawat untuk menyusun RPP ya. Juga melakukan koreksi terhadap RP yang disusun. Itu ya. Jadi hasil koreksi CWP dijadikan dasar perbaikan RPP oleh rekan sejawat. Jadi hasil koreksi tadi itu yang saya koreksi tadi refleksi itu ya. Itu nanti bisa Ibu jadikan perbaikan oleh rekan sejawat ya. Itu aja. Jadi selamat sudah melakukan sudah observasi kelas, siap-siap nanti melakukan aksi nyata di modul 2.3 Bu ya. Ya, nanti akan berkesinambungan di PI 5 itu nanti. Ya masih lama 1 bulan lagi, cuman harus dipersiapkan. Terima kasih Bu Ida sudah melakukan pendampingan individu keempat bersama saya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.